Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masih membahas tentang ilmu ma'rifah. Bagaimana cara memperoleh ilmu ma'rifah? Ada dua fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-aqlu. Aqlu ini kalau istilah orang tasawuf itu, ilmu itu dipelajari wa hafidhah dan dihafal. Kemudian setelah itu kadang-kadang bisa hilang. Ini kalau fasilitas ini. Tapi satu lagi al-ilmu bil qalbi, dengan hati. Ya. Jadi ilmu inilah yang tidak pernah hilang. Tapi kalau ilmu ini tadi hilang. Jadi anak kita belajar di sekolah dasar, belajar di sekolah menengah, semua kitab dihafal semuanya. Ini artinya apa? Ilmu melalui media ini. Kemudian nanti ada satu lagi ilmu media hati. Makanya hati itu al-qalbu lahu babani. Hati itu ada dua pintu. Yang pertama ba'al-babu liidrakil hawas, yaitu pintu untuk mengetahui yang hawas. Hawas itu yang mana? Itulah anggota tubuhnya. Kalau kita ingin lihat seorang hatinya sedih atau tidak sedih, maka lihat mukanya. Ya, jadi kalau muka sedih berarti hati sedih je. Kalau kita lihat tangannya entah kemana-mana, dia ambil punya orang, zalim orang lain, berarti hatinya seperti itu juga. Ya. Kalau kita lihat seorang itu gundah, dia tidak bisa tidur, tidak bisa aktivitas, tidak bisa ini, berarti hatinya juga gundah. Ini yang pertama. Jadi hati punya dua pintu. Pintu yang pertama adalah al-babu liidrakil hawas. Jadi pintu hati yang berhubungan dengan anggota tubuh manusia. Nah, urung greh-groh ni Pak, greh-groh gede Pak. Artinya apa? Hati greh-groh citnya. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab beliau itu, kalau kalian ingin tahu hati seseorang itu, maka lihatlah pergerakan anggota tubuhnya. Ya, kalau dia tenang, berarti hatinya juga tenang. Kalau dia tidak tenang, berarti hati dia tidak tenang. Ini satu, pintu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-babu tsani, pintu yang kedua adalah al-babu liidrakil malakut, yaitu pintu untuk melalui hati, media hati, pintu untuk mendeteksi alam malakut. Itu melalui hati. Makanya seorang itu kalau sudah pada level itu, dia sudah seperti di alam lain. Maka inilah level khusyuk level ketiga. Khusyuk level ketiga, seorang tak kala dia melakukan ibadah salat atau dia bangun tengah malam, nyawa dia dah perhatikan dia melalui CCTV atau apa saja, kok lain sekali, seperti berada di alam lain. Ya. Dia seperti berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada jemaah bertanya kepada saya, apa mungkin seorang berada di alam lain? Ya. Lu jawab, kenapa tidak mungkin? Kita saja megang Android itu, HP itu sudah berada di alam lain. Bedanya kan berada di alam lain. Artinya apa? Bangun tidur kita buka HP. Ini buka HP. Aktivitas selalu buka HP. Kita sudah berada di alam maya. Anda mikirnya binanci sudah berada di alam maya. Dia tidak berada lagi di alam zahir. Maka jiwa teh heli runci hai dengar oleh ikli runci hana dengar je, dia sudah berada di alam lainnya. Ini artinya sampel. Kalau kita ingin tahu bagaimana hati itu pintu yang kedua liidraki al-malakut. Makanya kalau ingin khusyuk, perbaiki hati, bukan perbaiki ini, tidak, perbaiki hati. Oh, kalau ingin berada di adalah alam malakut level ketiga, berarti hati juga. Maka menyuhana khusyuk je, berarti bermasalah dengan hati. Maka servis dulu hati, servis lah. Mungkin kejahatan yang ada pebut, atau ada dosa yang kita lakukan, atau apa sajalah. Makanya menyukai hidup penyakit dalam hati. Kalau ada penyakit dalam hati,
Yang hanapu ya deteksi alam malakut. Ya, dia artinya tidak berada di alam lain. Kenapa? Hatinya tidak bisa, medianya tidak ada. Bagaimana kita mau bisa pergi jauh kalau medianya tidak ada? Mobil tidak ada, pesawat tidak ada. Bagaimana bisa pergi? Jadi tetap pergi dengan jalan kaki. Tapi kalau media ada, ya seperti kita berangkat dari sini ke Medan 45 menit. Kenapa 45 menit? Karena dalam dimensi pesawat. Ya, kita berada dalam pesawat. Oh, jalan kaki begitu juga sampai ke Medan, tapi tibulun, Pak. Dalam dimensi manusia. Ya. Oh, dengan sepeda lebih ini lagi, 20 hari atau 15 hari, Pak, dalam dimensi sepeda. Jadi artinya kalau tidak ada fasilitas ini, maka tidak bisa khusyuk, seorang nggak bisa khusyuk. Sama juga kalau tidak ada fasilitas ini, seorang nggak bisa dia menghafal pelajarannya, menghafal ini, menghafal itu, nggak bisa. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut kajian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ummati muhaddatsin wa muallimin wa mukallimin wa inna Umar minhum." Nanti ada di antara umatku, kata Rasulullah. Ya, nih. Artinya Rasulullah sudah berjanji, di antara umatku muhaddatsin. Yang dimaksudkan muhaddatsin ini, dia itu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan ilham. Tapi nanti namanya bukan nabi, tidak, bi'talah katanya. Ini sama seperti ibu Nabi Musa alaihissalam, namanya Yukhabat. Ibu Nabi Musa alaihissalam, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Saya wahyukan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Ya, wahyulah inilah yang akan kita tunggu, Mak. Jadi baik-baik untuk menunggu wahyunya Nabi kan, Mak. Tapi wali, Maknya. Tetapi Yukhabat tidak pernah mengatakan kalau dia wali Allah. Ya, tidak ada. Tidak pernah dia katakan wali Allah. Tidak pernah orang-orang yang diberikan ilham wali Allah. Tidak pernah. Ya, kalau dia mengklaim diri dia wali Allah, ketika wali Allah. Ya. Jadi makanya wali Allah itu yang diberikan ilham kepada dia, sebagaimana ibu Nabi Musa alaihissalam namanya Yukhabat. Ada beberapa perbedaan ahli tafsir terhadap makna wa auhayna ila ummi Musa. Ada satu penafsir mengatakan ibu Nabi Musa diberikan ilham ketika beliau tidur. Ya, ini tafsiran dari wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Diberikan ilham, wahai ibu Nabi Musa, wahai Yukhabat, kamu jangan takut menyusui anakmu. Jangan takut kamu kepada Fir'aun. Kamu takutnya kepada saya. Ini wahyu yang diberikan oleh Allah kepada ibu Nabi Musa Yukhabat. Akhirnya direspon oleh ibu Nabi Musa alaihissalam, disusui anaknya. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, disusui anaknya, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 4 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan disusui oleh ibunya Yukhabat, dan dia tidak takut kepada Fir'aun atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya anaknya itu diletakkan fit tabut. Tabut itu ada sebuah kotak, kemudian kotak itu diikat dengan seutas tali. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian tali itu dilepas ke sungai. Setiap dia akan menyusui anaknya, dia tarik tali itu, disusui anaknya Nabi Musa alaihissalam. Setelah dia susui, diletakkan lagi di kotak itu, dilepaskan lagi tali itu, kemudian tali itu diikat. Artinya apa? Nabi Musa hidup di dalam sungai selama 7 bulan lamanya, dan tidak ada yang mengusik sedikit pun. Ya. Kenapa? Ini sudah diberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, sehingga dia tidak mengatakan lun wali behana. Karena ini yang dikatakan wali itu itulah seperti itu, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan wa inna min ummati muhaddatsin. Nanti di antara umatku ada orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Umar minhum. Umar adalah salah satu orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Umar itu ditakuti oleh para iblis. Yang pertama ditakuti kenapa? Ya, salah satunya Umar kalau ingin melakukan sesuatu, dia tidak mikir lagi, dia tidak mikir begini, ingin beribadah ja'aju, inginnya dia tidak ibadah bubai, tidak. Jadi apapun yang dia niatkan akan dilakukan terus. Maka iblis takut sekali kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Itu belum lagi hatinya yang bersih. Maka kalau ingin kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, digejuk ilmu oleh Allah, maka hati bersihkan dulu. Kalau ada penyakit di hati ini, nya hana harap ya. Kalau ada penyakit hati kan banyak. Jadi penyakit hati dengki ke gopnya penyakit hati mah. Dengki ke gop, bagah bengeh dalam tanda kutipnya, ambil salah dia.
Kan berarti itu tak kalian urung hana temaya, gedanya bengeh dah bengah umak penyakit hati, ke penyakit hati ya. Ya. Kita marah melihat maksiat itu bukan penyakit hati, tidak. Jadi jangan salah. Ini dalam tanda kutip makna negatif, cepat marah. Kemudian dengki sama orang lain, ke kau. Kemudian cepat marah tadi lagi. Kemudian ada penyakit-penyakit hati yang lain seperti apa? Ria, ujub, takabur. Ya, ini penyakit hati. Maka kalau ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua tadi itu, babun yang kedua, li idrakil malakut, maka hati ini bersihkan dulu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan di antara mereka itu ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang dimaksud dengan muhaddatsin, muallimin, mukallimin? Yakni as-siddiqin wal muhdath huwa al-mulham. Muhdas itu orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan sesuatu oleh Allah, diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal mulham huwa alladhi inkashafa lahu fi batini qalbihi. Orang yang diberikan ilham adalah yang dibukakan pintu hatinya. Inilah mukasyafah namanya. Maka salah satu kitabnya Imam Al-Ghazali, beliau selain kitab ini Ihya Ulumuddin, beliau ada kitab namanya Ar-Rasail, Rasail Al-Ghazali. Kemudian ada yang ketiga itu Mukasyafatul Qulub, nama kitab beliau. Walaupun sebagian orang itu ada yang tidak dengan kitab beliau, hanya nyaman dengan kitab beliau. Kenapa tidak nyaman? Ada beberapa riwayat Israiliyat katanya. Ada beberapa hadis-hadis dhaif. Jadi lumpengah bina, kita ambil yang baik-baiknya saja, yang bagus saja. Sekarang kan sudah ada tahqiqnya. Tahqiq itu apa artinya? Sudah ditelaah kembali. Maka ini begitu juga, ini sudah ditelaah oleh Said Imran ini. Jadi kitab Ihya Ulumuddin beliau sudah ditelaah kembali dan ditahqiq kembali. Artinya nanti setiap ada riwayat-riwayat beliau berkomentar. Ini riwayat ini begini, tidak ada asalnya, tidak ada ini, hadis ini dhaif, selalu dikomentari. Maka kita ambil yang kita pilih-pilih, tidak ambil semuanya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Dari mana itu ilham tadi? Fi batini qalbihi min jihati dakhil, la min jihatil mahsusatil kharijah. Tetapi dari segi batin, dari segi dalam. Jadi bukan dari segi luar. Maka seorang bisa mendeteksi ilmu malakut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu ma'rifah, bukan melalui otaknya, bukan melalui tangannya, bukan melalui kakinya, tubuhnya dan lain sebagainya. Maka tidak ada cara lain untuk supaya diberikan ilmu oleh Allah, diajarkan sesuatu hal yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah bighairi ta'allum, tanpa belajar, wa ghairi mu'tad, dan tanpa seperti orang biasa. Makanya melalui hati, jadi bukan melalui otak, al-mahsus. Wal Quran musarrahun, Al-Quran sudah menjelaskan, ya, bi anna taqwa miftahul hidayah. Ketakwaan itu kunci hidayah. Bagaimana ketakwaan kunci hidayah? Maka Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Maka kalau ingin dapat hidayah, ini dulu perbaiki. Kalau kita tidak memperbaiki ini, jangan pernah dapat mengharap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu kan ada dua, ya. Jadi petunjuk ada dua. Ada petunjuk yang berasal dari manusia. Itu namanya petunjuk dalalah namanya. Petunjuk dalalah, seorang mengajarkan anaknya bagaimana cara berwudu, mengarahkan anaknya kepada kebaikan, itu petunjuk dalalah namanya. Nah, ini tidak bagus. Nah, cara berwudu begini, cara baca Quran begini ya, itu namanya petunjuk dalalah. Petunjuk dalalah itu berasal dari manusia, semuanya bisa memberikan petunjuk dalalah. Ya, satu. Yang kedua, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari Allah itu ada dua lagi, dibagi dua. Yang pertama petunjuk bayani namanya. Bayani artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menawarkan konsep-konsep yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengajak dialog akal, penciptaan langit dan bumi, ya, mengajak dialog. Ini namanya petunjuk bayani. Maka ada orang yang ketika dia melihat petunjuk bayani, penciptaan langit dan bumi di luar kesanggupan manusia, ketika itu dia yakin dan beriman kepada Allah. Tapi ada juga orang yang kedua, dia melihat penciptaan langit dan bumi, dia mengkaji Al-Quran, tapi tidak pernah bertambah ilmunya, tidak pernah bertambah. Bagi orang yang pertama, dia merespon setiap petunjuk Allah Subhanahu wa taala, penciptaan langit dan bumi, maka dia gunakan akalnya, dia lihat ini. Dia bertambah dekat dengan Allah, maka dia akan dapat petunjuk yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk taufiqi namanya. Itu langsung diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi makanya petunjuk itu ya dari hati, ya. Karena sumbernya itu adalah hati. Miftahul hidayah wal kasfi.
Bukan hidayah petunjuk saja, tetapi al-kasfu. Jadi kita itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala juga melalui hati. Makanya Nabi Isa alaihissalam pernah ditanya, ya, ini pada suatu hari, kan ada mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berjalan dengan seorang pemuda Yahudi. Karena apa? Yahudi ini dia terus mendesak Nabi Isa untuk bisa ikut dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena Yahudi ini mengatakan, ya wahai Nabi Isa, boleh nggak saya mengikuti kamu? Kemana saja saya ikuti. Nabi Isa mengatakan tidak ada masalah. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam membawa 3 potong roti. Ya, 3 potong roti dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika sampai pada suatu tempat, karena lapar sekali, maka mereka memakan roti pertama dan roti kedua. Berarti secara logika ada tinggal 1 roti lagi. Ketika roti itu sudah mereka makan, Nabi Isa makan 1, Yahudi tadi makan 1, tinggal 1 roti lagi. Nabi Isa pergi ke sebuah tempat, ya, tidak tahu itu entah mau membersihkan diri atau bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ketika itu dia kembali lagi, dia lihat roti yang ketiga sudah hilang. Nabi Isa bertanya kepada pemuda ini, mana roti yang ketiga, kenapa bisa hilang? Dijawab oleh pemuda Yahudi, kamu jangan menuduh saya tidak makan roti yang ketiga, saya makan jatah saya sendiri, roti yang kedua. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, si Yahudi tadi dia berbicara dengan Nabi Isa alaihissalam, saya lapar sekali ini, bagi banduk dah nih, bagi panjaran. Oh, tidak ada masalah. Akhirnya ada seekor kambing yang lewat di situ. Nabi Isa menyembelih kambing itu. Ketika dia sembelih, dia bakar kambing itu, kemudian dia makan. Setelah mereka dua-dua memakan kambing itu, kan tinggal tulang belulang. Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hidupkan kembali kambing ini, ya Allah. Akhirnya kambing tadi terakit tulangnya satu sama lain, akhirnya menjadi seekor kambing lagi yang seperti semula. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, ara'aita mu'jizati, kamu lihat mukjizatku? Apa kata ini tadi, pemuda tadi? Ya, saya lihat mukjizatmu ya Allah, wahai Isa alaihissalam. Kemudian ketika itu, kamu luar biasa, kata Yahudi, kamu luar biasa, tidak ada orang yang bisa seperti ini. Kemudian Nabi Isa mengatakan, roti yang ketiga mana? Ya. Kemudian Yahudi tadi mengatakan, tidak, kamu kenapa menuduh saya makan roti yang ketiga? Saya tidak makan roti yang ketiga. Ya, saya makan roti yang kedua. Boka, kita lanjutkan perjalanan. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam, ya sebenarnya yang kita ini kan yang kedua ini. Nabi Isa, beliau berjalan di atas air, dia jalan di atas air. Ketika itu ditanya, kaifa tamshi 'alal ma'? Ini dialog ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kaifa tamshi 'alal ma'? Bagaimana kamu bisa berjalan di atas air? Ittaqillah, katanya. Ya. Jadi maksud ittaqillah apa? Bertakwalah kamu kepada Allah. Rupanya setelah dideteksi, kalau ingin bisa berjalan di atas air, bersihkan dulu hati. Takwa itu di sini. Bersihkan dulu hati. Dengan membersihkan hati, Allah akan memberikan ilmu yang tidak diberikan pada orang lain. Ini seperti pembahasan kita minggu yang lalu. Orang yang mengamalkan suatu ilmu yang dia ketahui, alimallahu ma lam ya'lam, maka dia akan diajarkan ilmu yang tidak ada, diajarkan kepada orang lain. Ketika itu Nabi Isa, dia jalan di atas air, dia pegang pemuda Yahudi tadi, dia bisa juga dia jalan di atas air. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Ara'aita mu'jizati, kamu lihat tak mukjizatku? Ya, saya lihat mukjizat engkau ya Nabi Isa. Oh, luar biasa engkau, tidak ada orang yang seperti engkau bisa berjalan di atas air. Nabi Isa bertanya, mana roti yang ketiga? Ya, dijawab oleh pemuda tadi, kamu jangan menuduh saya makan roti yang ketiga, saya makan roti yang kedua. Ini gambaran apa ini? Ini gambaran orang yang tidak pernah takut dengan musibah-musibah yang nampak dengan mata dia. Dia buat maksiat terus, nggak pernah takut dia. Besok maksiat lagi dia buat, nggak takut dia. Dia tahu kalau musibah itu berasal dari Allah, dia tahu. Pemuda Yahudi tahu kalau yang dilakukan oleh Nabi Isa itu adalah khariqul adah, adalah sebuah mukjizat, tapi dia tidak pernah takut, nggak pernah takut dia. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika sampai ke tujuannya, di situ ada satu gundukan pasir yang besar sekali. Nabi Isa alaihissalam dia langsung membagi pasir itu menjadi 3. Setelah itu Nabi Isa berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alhu zahaban, ya Allah jadikan pasir-pasir ini menjadi emas ya. Akhirnya pasir itu menjadi emas, 3 itu menjadi emas. Pemuda tadi bertanya, kenapa 3 wahai Isa? Kenapa tidak 2 saja? Kita bagi 2. Nabi Isa mengatakan, ini harus 3. Kenapa 3? Yang pertama untuk saya, yang kedua untuk kamu, yang ketiga untuk siapa? Yang ketiga yang makan roti kita yang hilang kemarin itu. Oh, saya yang makan. Nyonya lupa jauh, ya lupa jauh.
Artinya ketika dunia begitu gelapnya mata manusia, ya, apapun mau dilakukan, truk bak semengut ikutnya. Ya. Sebenarnya akan kita katakan yang kedua tadi, yang berjalan di atas air tadi, ditanya, "Kaifa tamshi 'alal ma'?" Bagaimana kamu bisa berjalan di atas air? Ittaqillah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Makanya Imam Ghazali mengatakan begini, ilmu mukasyafah ini akan diberikan dengan cara bagaimana? Bit tajarub. Tajarub itu latihan, Pak. Latih terus. Seorang kenapa bisa naik ke gunung nih, Pak? Kadang-kadang perempuan pakai tanda, selanjutnya tidak pernah pakai tali lagi nih, Pak. Dia langsung naik ke sana, Pak. Karena latihan. Apakah hari pertama dia sampai ke puncak? Tidak, ya, Pak. Hari kedua tidak juga. Hari ketiga tidak juga, Pak. Maka kalau kita lihat orang yang tidak menggunakan tali lagi dia bisa ke puncak gunung itu sudah latihan dia 10 tahun, 20 tahun dia pegang. Oh, mayu dah durungnya nih. Belum ya, cobalah tengok. Menyokong kemah dia, Pak. Gua coba apa? Orang lain itu sudah 20 tahun dia seperti itu. Yang kedua mudah coba aduk tiga, tak ini tiga, truk kena dengar, keret meyup, hana ada pakai dalam. Maka untuk latihan itu pakai tali dulu. Setelah terbiasa, enggak usah pakai tali lagi. Demikian pula hati. Maka kata Imam Al-Ghazali, hadhihi syawahid bit tajarub. Jadi fenomena-fenomena ini dengan latihan. Ya. Yang pertama melatih hati. Melatih hati untuk tidak kuih sama orang lain. Yang mentang kuih nampak tak latih hati. Artinya pegadah hilai penyakitnya. Pegadah hilai penyakitnya. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah ini rahmati Allah. Oke. Ya. Ya, jadi Abu Yazid mengatakan begini. Abu Yazid ini adalah seorang tasawuf juga, seorang sufi juga. Apa kata beliau? Laisal alim alladhi yahfadhu min kitab. Orang yang alim itu, ini versi beliau. Itu biasa kan? Jadi dalam kitab tasawuf itu ada nanti versi ini, versi ilmu itu bagaimana? Kata beliau, orang alim itu bukan orang yang menghafal kitab. Bukan orang menghafal buku. Nah, orang yang hafal buku, tabah buku yang hafal yang banyak. Kemudian lagi anu katanya, waktu SD ya, dihafal semuanya. Ketika dia naik SMP, katanya, "Hai, yang hafal yang pun, hana tinggal di kedua. Hana boleh hafal kan? Atau SD pun hafal lah. Jino hafal atau SMP ya. Atau SMP dia hafal semuanya. Ketika dia kuliah di perguruan tinggi, ditanya nanti, "Yang kamu hafal dulu apa?" "Ah, pandai nak tinggal lah. Jino ke perguruan tinggi." Ya. Maka menurut Abu Yazid, al-alim laisa yahfadul kitab. Bukan orang yang menghafal kitab, bukan orang yang menghafal buku. Bagaimana alim menurut beliau? Alim itu adalah innamal alim alladhi ya'khudhu ilmahu min rabbih. Seorang yang dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang dikatakan oleh gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Asy-Syafi'i bermasalah dengan hafalannya. Jadi beliau mendatangi gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Jadi Imam Syafi'i melapor kepada gurunya, "Wahai tuan guru, hafalanku ini kacau sekali, bagaimana ini?" Kemudian apa kata gurunya Waqi'? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Maksiat apa itu? Maksiat hati. Tinggalkan ujub. Maka menyokotnya ujub menghafal Quran, sampai ujub adi bu. Oh, ayu dalum. Rianya mek riah nampun. Yang menyokal lagi ya, itu hanya mengkemak hafalan itu tak pernah lengket di kepalanya. Apapun tak pernah lengket di kepalanya. Kenapa? Itu karena ilmu hafalan, ya. Bukan ilmu yang diberikan oleh Allah, ilmu rabbani namanya. Ada yang mengatakan min ladunna, sehingga dikatakan ilmu laduninya. Itu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum anak kita menghafal Quran atau apa, you pergi hati dia, makanya nek kan bakal hafal Quran, bakal kagli hati. Makanya dia ada bakal lo hana hafal, kan Tuhan dia. Artinya urut ke Tuhan kan dosa-dosa. Walaupun sudah tua tidak ada dosa, insyaallah akan mangat juga menghafal, ya. Lagi di Penaji. Nah, di Tigli, Pak. Ya, di Tigli itu ada kelompok ibu-ibu. Jadi waktu saya datang itu mereka sedang wisuda, ya, Pak. Orang ketuha-tuha, jadi bukan saat orangnya dia wisuda, dan wisuda apa? Wisuda urung penghafal Quran. Oh, ayu lu mengalu kajut. Padum juh kah? Nah yang 7, nah 5 juh, nah 10 juh, nah 15 juh. Wah, bagus itu malu. Umur padum, umur nah 70 kapalo. Nah 70, nah 60, palingnya 50. 50, 70. Hai kita ya Quran, Pak. Rupanya ada satu orang ibu sudah 70 tahun, Pak. 15 juz dia sudah menghafal Quran. 15 juz, Pak. Ya.
Artinya apa? Secara logika mustahil, Pak. Mustahil kenapa? Ininya tidak kuat lagi, Pak. Ininya nggak kuat lagi, kan sudah melemah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Orang yang makin tua, maka ciptaaniku akan aku lemahkan, kata Allah. Jaro awai tegah na tegali, pendengaran awai tegah na tegali, ini ingatan tegah na tegali. Jadi makanya apa? Ibu itu kuncinya apa? Pegeli hati, lima. Pegeli hati karena ilmu-ilmu yang dari Allah itu hana perle kenyo, Pak. Kenyo. Maka tidak perlu heran, Pak. Kalau orang yang ini, orang kedokteran akan heran dia. Hai, kepala dia kan sudah lemah, bisa dihafal 15 juz, membelanja wifi, Pak. Kan tidak mungkin, Pak. Tapi makanya kata Imam Yazid ini, orang yang berilmu itu adalah orang yang diberikan ilmu dia ya'khudhu ilmuhu min Allah, min rabbih. Dia mengambil ilmu dari Allah. Artinya apa? Dia bersihkan hatinya. Dengan hatinya dia menghafal Al-Qur'an. Ya, bukan dengan otaknya. Kalau dengan otak setelah itu akan lupa. Tapi kalau dengan hati tidak. Kita lanjut lagi, ya. Mana tadi? Ya'khudhu ilmahu min rabbih ay waqtin sya'a. Kapan saja bisa dia ambil. Maka hana meceh wa teubut. Ya. Makanya ada sebuah teori yang bisa dipatahkan teori itu. Ta'allumu fi sighari kan naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil seperti menulis di atas batu. Wa ta'allumu fil kibari, orang yang belajar ketika tua seperti melukis 'alal ma'i, di atas air. Ini teori ini bisa salah, teori ini. Orang tua juga bisa belajar. Orang tua juga bisa menghafal Quran. Kenapa tidak? Kenapa? Karena jangan gunakan ini, Pak, tapi gunakan ini. Ya, gunakan hatinya. Pugli hati le, kemudian bacanya, kemudian melake Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghafal Quran, memahami sesuatu, ya, belajar sesuatu. Bila hifdzin wala darsin. Ya, ini tanpa belajar, Dia teori ini sekian tahun enggak perle. Ibu itu nak perlu dia belajar teori hafal begini teori, nak perlu dia teori-teori. Ya. Asal dia sudah membersihkan hatinya, kemudian dia ulang-ulang. Ini kan bita jarut namanya, Pak. Harus dengan ulang-ulang, harus dengan latihan-latihan. Wa hadza huwal ilmu rabbani. Ini namanya ilmu rabbani ini. Makanya ada di dalam Al-Qur'an itu disebutkan begini. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ketika di dalam surah Al-Kahfi ada seorang laki-laki yang dipanggil namanya Khidir, Pak, Nabi Khidir alaihissalam. Sebelumnya ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, apa kata Nabi Musa? Ya, Nabi Musa pada kesempatan itu nambung macu, Nabi Musa, Pak, nambung macu. Cuma mbong Nabi Musa, wajar mbong Nabi Musa. Ya. Nabi Musa mengatakan, "Man a'lamu Bani Israel?" Siapa orang yang paling berilmu dari Bani Israel ini? Siapa itu? Kaumnya menunjukkan, kamu tidak ada lain. Ya, ini. Maka lu paling malim. Rupanya Allah Subhanahu wa taala kata Imam Ghazali, wa ataballahu alaihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Wahai Musa, innali abdan, saya punya seorang hamba, a'lam minka, lebih berilmu daripada kamu. Ya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kaifa asil ilaihi? Bagaimana saya bisa menjumpai dia? Bagaimana saya bisa ketemu dengan dia? Akhirnya ceritanya panjang nih. Dia pergi dengan pembantunya. Kemudian setelah itu dia ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dia mengucapkan salam. Ya. Jadi salam itu kita jangan terpikir salamnya tanya undang hana, Pak. Salam itu sudah ada dari dulu. Nabi Musa mengatakan assalamualaikum. Maka ini adab orang menuntut ilmu. Ya. Jadi dia merendahkan di assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi Khidir, waalaikumsalam. Man anta? Kamu siapa? Saya Musa. Musa yang mana? Ditanya lagi oleh Nabi Khidir. Kamu Musa yang mana kamu? Musa pada zaman itu ini menandakan apa? Nabi Khidir alaihissalam umurnya lebih panjang daripada umur Nabi Musa alaihissalam. Sehingga dia bertanya, ini Musa mana ini? Apakah Musa Bani Israel atau Musa sebelumnya? Musa mana ini? Artinya Nabi Khidir alaihissalam sudah pernah hidup pada masa Musa itu. Musa itu bukan rasul, tidak. Dia bertanya, ini Musa mana ini? Saya Musanya Bani Israel. Oh ya, Musa. Ada apa? Ya. Saya ingin mengambil ilmu dari kamu. Oh tidak, kata Nabi Khidir alaihissalam, kamu orang berilmu, ilmu kamu beda dengan ilmu saya. Ya, kamu ilmu zahir, ya ilmu zahir katanya, ilmu zahir. Sedangkan saya ilmu batin, beda. Maka tidak akan pernah ketemu ilmu zahir dengan ilmu batin, nggak pernah ketemu.
Nabi Musa terus dia minta, saya akan menjadi muridmu. Tidak, katanya. Kamu itu ilmu kamu tidak akan pernah ketemu. Akhirnya didesak-desak, boleh, katanya. Boleh saya berikan itu, tapi jangan nanya-nanya, karena ini ilmu batin. Bedanya ilmu batin. Makanya Allah mengatakan, kenapa Nabi Khidir begitu hebat sekali dia? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ladunna, saya ajarkan kepada dia, Nabi Khidir alaihissalam. Ini surah Al-Kahfi ayat 65. Wa 'allamnahu, kenapa ada tasydid di situ? Diajarkan secara kontinu dan latihan-latihan kepada Nabi Khidir alaihissalam, sehingga dia begitu hebat sekali. Makanya Nabi Khidir alaihissalam ketika sedang duduk di ini ilmu laduni termasuk ilmu yang ada ma'rifah, itu termasuk hikmah juga begitu. Makanya setiap hikmah itu bisa dibaca oleh Nabi Khidir alaihissalam. Salah satu hikmah apa? Ketika mereka sedang duduk di kapal itu, duduk dengan Nabi Musa alaihissalam, tiba-tiba ada seekor burung. Fanaqira nakratun wahidah wa thaniyah wa thalithah. Burung itu mematuk-matuk air. Jadi dia berada di dalam sudut ini, ketika air bergelombang itu dia patuk lagi air, dia pituk lagi air, dia minum air laut tadi. Nabi Khidir mengatakan, "Syuf, coba lihat burung tadi, dia minum air, ya. Maza yatabaqqa min famihi, coba lihat apa sisa yang ada di mulut dia." Kata Nabi Musa alaihissalam, sedikit sisanya. Begitulah ilmu kita berdua. Ilmu kita cuma sedikit, ya. Jadi diajarkan hikmah kepada Nabi Musa alaihissalam. Hikmah itu dari mana? Itulah ilmu laduni namanya. Itulah ilmu ma'rifah namanya. Dikatakan laduni ini karena berasal dari kalimat wa 'allamnahu min ladunna. Min ladunna, ilmu dariku, kata Allah. Ladunna menjadi laduni, artinya ilmu yang berasal dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka Nabi Khidir alaihissalam mengatakan, ilmu kita seperti yang tersisa dari mulut burung tadi, sedangkan ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, lautan ini. Maka kalau ingin minta ilmu, mintalah kepada Allah. Maka bembong dan nyobanya. Banda murnonyo tak pegah belum paling malim, belum paling hebat le mai. Ulama itu kan banyak sekali, kitab itu kan banyak sekali, hadis itu banyak sekali hadis itu. Bak tak kalian mendeng kamu dengar dari kalian ni mai. Ya. Sahih Bukhari saja segini, Sahih Bukhari. Itu belum lagi penjelasannya. Fathul Bari yang dikarang oleh Imam Asqalani, segini tebalnya. Yang pada kalian mentah habis-habis. Lun juthah dah habis-habis dok nama. Juthah habis. Dah baca 3 baca 1 lembar, 2 lembar. Itu kan ribuan halamannya, Pak. Artinya ilmu Allah itu luas sekali, Pak. Kemudian ulama itu juga mempunyai ilmu yang luas sekali. Dan hana tepu-tepu deh. Yang pandang lu hebat. Lu ulama ni, lu rumalin, lu aulia, lu nyo. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut lagi. Jadi ini kenapa asal mula ilmu dikatakan ilmu laduni. Kenapa dikatakan ilmu laduni? Ya, ini. Alladzi yanfatihu fi sirril qalbi min ghairi sabab. Karena ilmu ini adalah ilmu sirrun. Sirrun itu tidak bisa dideteksi oleh orang lain. Fi sirril qalbi, rahasia hati. Ya. Maka menyogatanya melaki tagli hatinya akan dijuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi, ya ini cerita kita pada pertemuan yang lalu, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dalam jangka waktu yang sekian singkat, beliau bisa tahu ilmu cara membuat kapal. Padahal beliau tidak pernah sekolah di perkapalan, hantar jak STM, tidak pernah sekolah di teknik. Nyo katanya, "Napa ijazah dah? Hana ijazah." Nyo katanya kata mak teknik, kata sekolah STM, kata mak teknik S2 lepo you buka kapal kah hanju? Cuba kapal nyampe you balun. Padahal kuliah sudah 10 tahun, 20 tahun dia kuliah. Tapi Nabi Nuh alaihissalam ketika diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun." Kamu buat kapal. Bagaimana saya buat? Kata Nabi Nuh alaihissalam. Saya tidak bisa buat. Saya ajarkan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita minta dari Allah ini. Ini purno lunci ya Allah. Ya, Pak. Allahumma 'allimni, ajarkan saya. Nya doa-doa ini, Pak. Allahumma 'allimni kama 'allamta Nuh, kama 'allamta Muhammad, kama 'allamta sairil anbiya. Ya Allah, ni purno lun sebagaimana engkau purno para nabi ya Allah. Ya, karena kata Imam Ghazali begini. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat diberikan kelebihan. Artinya kenapa kita tidak? Ya, kita diberikan juga oleh Allah. Asalkan kita ikuti aturan-aturannya. Makanya dalam tafsir Sya'rawi apa kata beliau? Kullu khitabin lin nabi, khitabun li ummatihi. Setiap Allah berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contohnya dialog Allah? Wa nuyassiruka lil yusra. Saya permudah hidupmu ya Muhammad. Apakah ayat ini berlaku untuk Nabi Muhammad saja?
Hidup Nabi Muhammad mudah. Apakah kita tidak mudah? Dijawab oleh Imam Asy'arawi, setiap dialog Allah dengan Nabi juga berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya Allah berdialog dengan Nabi Muhammad. Wa nuyassiruka lil yusra. Saya permudah hidupmu kalau kamu mau berpegang kepada Al-Qur'an, kamu terus berdialog denganku, kamu terus minta petunjuk dariku. Demikian pula Gedanyo. Gedanyo menyertai ticik laganya, ya. Kita dekat dengan Al-Qur'an, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat geli hati maka lagi nyanci dipermudah hidup kita sebagaimana Allah mempermudah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya dia ini min ghairi sababin, tanpa sebab. Nabi Nuh belajar dia tahu tanpa sebab, tanpa belajar. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam tanpa belajar hanya ya kuliah hanya. Dia kehidupan dia di laut saja. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Itu Nabi Khidir alaihissalam dia pulang pergi selalu. Pulang pergi dari mana dia pulang pergi? Dari Asia dia menuju ke Laut Tengah. Laut Tengah itu adalah laut pembatas antara Afrika dan Eropa. Ya, Afrika Eropa namanya Laut Mediterania. Inilah laut yang selalu dia jalan apa? Jadi jalur laut ini kemudian tembus ke Laut Mediterania. Balik lagi dia terus seperti itu. Makanya kenapa yang punya kapal itu tidak asing lagi sama Nabi Khidir alaihissalam? Hanya asing Nabi Khidir. Dia Nabi Khidir urung baro lego. Akhirnya apa puluhan tahun bersama orang itu. Yang punya kapal itu kan orang miskin. Kalau kita telah orang nak kapal gatin, mana mungkin. Nya ada pegang haijo bantuan ke rumahnya bahkan urung gatin motor dua boh motor. Ya, Mbak. Kalau di dalam itu disebutkan apa? Itu punya lil masakin dalam surah Al-Kahfi. Secara logika, bagaimana orang miskin bisa punya kapal? Kita tidak menelusuri di dalam tafsir. Ketika kita telusuri baru kita percaya, oh betul gatin Baji. Itu kapal itu punya orang tua mereka. Orang tua ini dia punya 10 orang anak. 10 orang anak dia punya. Ketika dia meninggal dunia, yang aktif itu cuma 7 orang. 7 orang yang aktif. Yang 3 orang itu ada yang cacat, nah yang buta, nah yang tidak bisa bekerja 3 orang ini. Satu kapal ini warisan orang tuanya dibagi-bagi untuk 10 orang itu semuanya. Yang kerja 7 orang. Mereka ganti-gantian. Nyo ganto. Yang 3 ini tidak kerja dia. Ya. Kabeh petri. Oh ya. Jadi yang 3 ini dia tidak kerja yang 3 ini. Akhirnya apa setelah mereka pulang pergi itu mereka kasih untuk yang 3 tadi. Kan orang gatin aja. Ya, maka kalau dapat 1 juta itu bagi 10. Ya. Jadi makanya kalau dapatnya 1 juta itu bagi 10. 100.000 seorang dapat. Ya. 100.000 itu kalau kita lihat tidak sesuai dengan yang mereka kerjakan ya, Pak. Makanya dikatakan orang miskinnya. Makanya Nabi Khidir alaihissalam tidak diprotes oleh pemilik kapal ketika Nabi Khidir melobangi kapalnya. Kan tidak diprotes, Pak. Tidak ada di Al-Quran yang diprotes. Hai Khidir, kenapa kamu ini? Kamu keluar dari sini. Tidak diprotes, Pak. Yang protes itu cuma Nabi Musa alaihissalam. Padahal apa urusan Nabi Musa? Yang punya kapal bukan Nabi Musa. Yang punya kapal itu orang miskin tadi. Ya. Kenapa yang marah Nabi Musa alaihissalam? Karena Nabi Musa tidak tahu. Kenapa pemilik kapal dia tidak marah? Karena dia tahu ini Nabi ini. Ya, karena di dalam perkataan beliau, saya tahu mereka berdua ini min atharin Nabi. Daripada ada tanda-tanda kenabian. Kenapa? Bukan masalah itu saja yang dihadapi oleh pemilik kapal dilobangi. Sebelumnya juga pernah terjadi dengan Nabi Khidir. Artinya setiap Nabi Khidir naik ke kapal dia selalu ada manfaat bagi dia. Ya, pemilik kapal. Artinya dia biarkan saja. Urung Nabi pupun hana bupuji. Karena apa? Sesuai dengan ilham dan arahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah jam 8. Kita lanjut sedikit lagi lah. Ya. Ya, jadi wa'lamu, ini ada sebuah ayat ini. Jadi artinya kita itu begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala kita berbuat maksiat, kita akan dijauhi oleh Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kalau kamu teringat kepadaku, saya juga teringat kepadamu, kata Allah. Tapi kalau kamu buat maksiat, jangan pernah harap saya dekat denganmu. Maka saya akan jauh darimu. Maka orang berbuat maksiat, hatinya mendakduk, bahkan jauh dengan Allah. Yang nak bertih juga mati tiga. Ya, ketika seorang buat maksiat, maka hatinya sudah mendakduk, ketika itulah dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dia ambil wudu salat, hatinya tenang kembali, Pak, tenang kembali. Maka untuk mendeteksi Allah itu dekat atau tidak dekatnya. Ketika seorang itu berbuat maksiat, dia akan jauh.
Ketika dia taat pada Allah, Allah akan dekat sekali. Makanya Allah katakan apa? Saya itu dekatnya dengan seorang hamba sebagaimana min hablil warid. Urat leher dekat dengan orang yang punya urat leher itu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat ini Allah katakan, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ya. Allah itu mengetahui isi hati kita. Ya, mengetahui isi hati kita. Apakah kita buat maksiat atau tidak buat maksiat? Apakah niat kita baik atau tidak baik? Maka diketahui oleh Allah. Karena diketahui oleh Allah, fahdharuhu, maka jagalah Allah dimanapun kamu berada. Arti jaga Allah bagaimana? Ketika pegang maksiat, yang itu Allah gelaki pertanggungjawaban lu bagaimana? Ketika ingin buat ini, yang gelaki pertanggungjawaban bagaimana? Terus dia menjaga, terus memantau. Inilah konsep murakabah di dalam kajian tasawuf. Kita lihat ini sedikit lagi. Ini kita lompat-lompat saja karena ada beberapa hal yang susah. Artinya apa, kita ambil yang mudah-mudah kita pahami saja. Dan ada sebagian setelah ditahqiq itu diberikan peringatan oleh orang mentahqiq. Saya maunya begini, saya maunya begini. Itu tidak usah kita baca. Ya. Mana lagi? Oh, nyok habis berarti yang. Ya, kaji. Ini penutupnya ini seperti yang kita ungkapkan tadi. Jadi hati itu ada dua pintu ya. Pintu untuk yudrikul hawas, pintu untuk yudriku al malakut. Yang kita ini sekarang pelajari adalah pintu untuk yudrikul malakut. Maka kesimpulannya, supaya kita ini bisa, kan dua pintu tadi Pak. Kalau pintu yang pertama itu semua orang bisa mengalaminya. Artinya apa? Kalau hati sedang sedih, maka nanti kita akan melihatnya anggota tubuhnya juga sedih. Gedung, yang tahu, berarti bermasalah hati. Ya. Oh dia gembira, berarti hatinya gembira juga. Mekrut muka, berarti napa dumboha yang putang, pekiban, nyonya dari muka aja kalian. Karena mungkin urung muka aja Pak, pasti ada masalah. Orang senang-senang, nyonya masalahnya. Berarti bancai pengyo atau nanyo kaji Pak. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ini yang tidak bisa dideteksi oleh orang lain Pak. Dan tidak bisa dideteksi oleh malaikat. Malaikat mendeteksi babon yang pertama tadi Pak. Pintu yang pertama. Pintu yudrikul hawas. Seorang ketika dia berinfak bersedekah, malaikat akan malaikat ini dia tahunya apa? Ikhlas atau tidak ikhlas? Lihat dari pergerakan anggota tubuhnya Pak. Kalau anggota tubuhnya itu kali cepat saja, alah telah lupa tertuh ribe rencana ya pasal 10 ribe didengar oleh malaikat. Oh kapal ana ikhlasnya. Keikhlasan itu diketahui oleh malaikat dari apa? Dari anggota tubuhnya Pak. Inilah yang dikatakan babon yudrikul hawas. Hati itu ada satu pintu untuk yudrikul hawas. Tetapi kalau yudrikul malakut, dia tidak tahu. Malaikat ini tidak tahu. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Ya. Ya. Wama? Ya. Waman nu'ammirhu nunakisu fil khalq. Ya. 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 Jadi menurut medis kedua pertama kembali ke fisik demam. Ya. Kedua saraf. Ya. Sedangkan di dalam agama tersebut jumlah kaki ada 100.000 holder. Ya. Cuman permasalahannya kalau fisik dulu itu nggak bisa kita Ya. Jadi masalah itu Pak saraf Pak. Ya. Dia lupa diri, pergi masjid atau pulang terus. Ya. Itu gimana caranya? Kita satu bisa cas kembali baru Ya. fisik. Ya. Makanya kita lihat sambungan ayatnya. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman dan beramal saleh tetap terus dijaga oleh Allah. Ya. Aci dah kalian coba lihat dari sejarah-sejarah. Urung-urung ulama, urung-urung malim, urungnya ada enggak diberikannya ketua roh Pak ya? Kecuali dia mengatakan ulama-ulama betul ya Pak. Jadi artinya apa? Illal ladzina amanu. Seseorang itu kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang beriman itu ada perlakuan khusus Pak. Orang beriman beramal saleh, ini kan tafsirannya begini. Ketika seorang masih muda, dia ibadah dia banyak sekali, dia baca Al-Quran satu hari satu juz dia baca. Dia salat tahajud begitu juga.
ketika dia sudah tua, dia tidak sanggup lagi. Ya, tidak sanggup apa? Dia tidak sanggup untuk membaca Al-Quran satu hari satu juz. Yang dia baca satu hari satu lembar. Illal ladzina amanu. Maksudnya apa? Kecuali orang beriman, kalau dia dulu dia baca satu juz, sekarang nak sanggup lagi, satu lembar itu sama seperti dia baca satu juz waktu dia muda dulu. Artinya diberikan perlakuan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi artinya walaupun ibadah dia itu dia kurang ininya, tetapi diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah, pahalanya sama. Illal ladzina amanu wa amilus salih. Ini tafsiran yang pertama. Artinya masalah pahala. Yang kedua, semua orang memang diberikan kekurangan, Pak. Ketika wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Pandangannya sudah susah, pendengarannya sudah susah, kemudian jalan sudah susah. Illal ladzina amanu wa amilus salih. Tapi perlakuan khusus bagi orang-orang beriman dan beramal saleh. Bukan artinya mereka tidak kurang-kurang, tidak, Pak. Artinya apa? Terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, orang itu sudah kurangnya kalau lagi bunuh tuanya kapungonya. Padahal dia dulu orang yang saleh, apa amar saleh, Pak. Orang-orang yang seperti ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai pikun. Nah, orang ka pikun, Pak. Nanti waktu kita lihat, oh mah dengkunya, jangan pernah kamu jino ka pikun, Pak. Jino katuwaro, itu terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ditarik nyawang bagah, nyampe bengeh-bengeh nih, Pak. Ya. Artinya pun memang yang pun takdir ya. Yang kedua, menyau panjang lajunya, itu pikun bagi bandi, pakai ligom di macam-macam ligom, Pak. Ya, nih, Pak. Artinya ketika meninggal, ketika ditanya kenapa meninggal, sudah sampai waktunya, nyaman dia jawab. Makanya kalau ingin minta ini umur itu, jangan minta panjang umur, berkah umur minta. Ya Allah, berkahilah umurku ya Allah. Nyaman. Menyau panjang umur, gapo panjang aju umur tertuh 20 tahun, hanya tepu dia mak kata du nya. Dah berdoa lah ya Allah, lembah kami ya. Jaman lah ke panjang umur. Padahal lembah panjang umur protes lah mak. Dipanjangkan umur kita sampai 150 tahun. Tajak api hanjeli, tapu-tapu hanjeli, tajak gede hanjeli, tapu-tapu hanjeli, tak protes lah ya Allah, hanya buka hanjejak tu. Don lah ke panjang umur. Ya, jadi yang kita minta berkah umur, keberkahan umur. Jadi semua saraf-saraf ini akan berkurang, fungsinya akan berkurang, semuanya berkurang kecuali nyawa. Hati tak pernah. Ya, makanya seorang itu kalau untuk belajar kembali susah, Pak. Susah, Pak. Tetapi ketika dia memanfaatkan fasilitas yang kedua diberikan oleh Allah, kita ini tidak pernah kita asah. Kita yang selalu kita asah ini. Makanya pengahli orang Jepang, dia orang Jepang dah dengar ni, Pak. Otak itu seperti pisau, diasah-asah maka makin tajam. Dia hantar ingat hati ini lebih dahsyat dibandingkan pisau kepala ini, Pak. Lebih dahsyat lagi, Pak. Kalau hati ini terus diasah, maka ilmu laduni, ma'rifah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kalian dia naruh hikmah yang luar biasa. Luqmanul Hakim diabadikan namanya dalam Al-Quran. Karena apa? Penuh hikmah hidup dia. Tak pernah belajar dia. Yang datanya yang ditanya guru padungtulnya hana. Tak ada dia pernah belajar hikmah. Khusus hikmah tak ada. Beda dengan nanti Imam Syafi'i. Dia belajar fikih. Imam Al-Bukhari dia cari hadis. Ini mencari hadis Ini untuk supaya Itu beda dengan ilmu ini tadi, Pak. Ya. Kemudian di belakang itu juga Imam Al-Bukhari juga ada ilmu ini, Pak. Dua-dua diasah. Ilmu ini dan ilmu ini. Imam Asy-Syafi'i begitu juga, ilmu ini dan ilmu ini. Makanya akhlak itu kembali kemari. Makanya santun, nurung cukup santun, cukupnya maka kembali kemari. Karena banyak orang berilmu hana santun, hana akhlak, hana ilmu. Hana ini nak diasah. Yang diasah selalu ini. Kalau kita tanya apa dalil ipengah haju, apa matan ini dipengah haju. Tapi akhlak hana. Ya. Kenapa ini tak pernah diasah? Yang pernah diasah ini selalu diasah sehingga tajam, kepalanya tajam. Tapi hatinya tidak pernah tajam. Ya, demikian. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.